teman-teman, perkenalkan nama saya Salman Walin Sopinartonang dari TAPB kelompok 6. Saya Febri Irmahondo. Saya Rahma Walidi. Saya Din Samuel Rumapel. Saya Aldina Fajar Ramadan. Oke, sekian dari kami perkenalan. Kami akan menjelaskan bagaimana tentang vitamin dan mineral yang terdapat pada sotong. Untuk itu, saksikan selanjutnya ya teman-teman. See you. Saya Yuni. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum apa itu sotong? Sotong ini adalah hewan laut yang bisa kita konsumsi. Dalam artian sotong ini hewan laut yang bisa kita konsumsi, dan jika kita mengkonsumsinya, kita akan mendapatkan nutrisi, mineral, dan juga vitamin dari sotong ini. Apa aja sih vitamin, mineral, dan nutrisi yang kita dapatkan dari mengkonsumsi sotong ini? Nah, kita mulai dari nutrisi. Kita mulai dari vitamin. Vitamin yang kita dapatkan dari mengkonsumsi sotong ini ada vitamin yang larut lemak, vitamin yang larut air. Vitamin larut lemak ini apa sih? Vitamin yang larut lemak ini ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan juga vitamin K. Sedangkan untuk vitamin yang larut air itu ada vitamin B dan juga vitamin C. Tadi saya sudah sebutkan beberapa vitamin yang kita dapatkan dari mengkonsumsi sotong. Selanjutnya yaitu mineral yang kita dapatkan dari mengkonsumsi sotong. Mineral yang kita dapatkan itu berupa mineral makro dan juga mineral mikro. Mineral mikronya berupa besi, seng, dan juga yodium. Sedangkan mineral mikronya ada fosfor, kalsium, dan juga magnesium. Selain itu, sotong ini karena memiliki banyak nutrisi, vitamin, dan mineral, dia membuat tubuh kita, menjaga tubuh kita, fungsinya sendiri itu sebagai energi untuk menjaga kesehatan tulang dan juga menjaga kesehatan imun. Menurut data Kementerian Kelautan Perikanan atau KKP, tercatat setiap tahunnya penduduk Indonesia dalam mengkonsumsi sotong itu meningkat sebesar 12%. Hal ini menunjukkan bahwa pengolahan yang tepat kepada sotong harus lebih diedukasi kepada masyarakat agar pengolahannya lebih tepat dan baik, karena pengolahan untuk sotong ini terbagi menjadi beberapa pengolahan dan juga memiliki dampak yang memiliki dampak kepada nutrisi yang akan diberikan kepada orang yang mengkonsumsinya. Contohnya pada proses pengolahan yaitu penggorengan. Pada proses ini menyebabkan vitamin yang larut air seperti B, vitamin B, dan vitamin C akan berkurang sangat drastis sebanyak 50% akibat suhu yang tinggi pada proses penggorengan ini. Tetapi vitamin yang larut lemak seperti A dan D itu masih stabil. Sudah terlihat kan apa kekurangan dan kelebihannya. Nah, kalau proses perebusan itu vitamin-vitamin yang larut air seperti B dan C, dia akan larut ke dalam air rebusan dan akan berkurang secara signifikan. Namun mineral seperti kalsium dan fosfornya tetap terjaga. Sedangkan pada pengolahan pengasapan, dia dapat meningkatkan kadar mineral seperti besi dan seng akibat interaksi dengan mineral-mineral yang ada pada asap. Jadi juga dapat menyebabkan degradasi vitamin karena paparan panas yang berlangsung lama. Nah, jadi sudah terlihat kan apa perbedaan-perbedaan dari pengolahan tersebut. Ada yang menyebutkan kekurangannya, ada yang menyebutkan kelebihan dari suatu pengolahan tersebut. Tidak seluruhnya, tidak
terkhusus pada suatu pengolahan ini sangat baik untuk pengolahan sotong ini karena setiap pengolahan memiliki efeknya. Jadi jika ingin mengkonsumsi sotong harus dilihat apa yang ingin didapatkan. Misal ingin mendapatkan vitaminnya saja, ya udah dilanjutkan untuk proses pengolahan yang tepat. Jika ingin mendapatkan mineralnya saja. Baik, pembahasan dari saya, sotong adalah makhluk laut yang tergolong dalam kas Cephalopoda dan memiliki kepopuleran tinggi di dalam hal konsumsi di masyarakat. Itu dikarenakan dagingnya yang lembut dan kandungan nutrisinya yang melimpah menjadikan hidangan yang sangat diminati. Dalam hal morfologinya, tubuh sotong memiliki bentuk oval dengan sirip lateral yang panjang di kedua sisinya. Salah satu karakteristik menonjolnya adalah keberadaan cangkang internal berwarna putih yang dikenal sebagai cuttlebone. Keberadaan cangkang internal berwarna putih yang dikenal sebagai cuttlebone ini dikemukakan oleh Wulandari 2008. Sotong juga memiliki 8 lengan pendek serta 2 tentakel panjang yang berfungsi untuk menangkap mangsa seperti ikan kecil, udang, dan kepiting. Selain itu, sotong juga dikenal memiliki kemampuan unik untuk menyemprotkan tinta hitam sebagai mekanisme untuk melindungi dirinya. Lalu, sotong juga tidak hanya kaya akan nutrisinya, tetapi juga mengandung komponen bioaktif yang berpotensi memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat. Zat-zat bioaktif yang ditemukan dalam tubuh sotong itu adalah alkaloid, steroid, karbohidrat, peptida, dan asam amino yang mendukung berbagai fungsi fisiologis tubuh. Kandungan vitamin dan mineral pada ikan sotong itu seperti vitamin larut air seperti vitamin B kompleks, B1, B2, B6, dan B12. Memiliki peran utama dalam metabolisme energi, fungsi saraf, serta sebagai antioksidan. Namun vitamin jenis ini cenderung mudah larut dalam air dan rentan terhadap panas, sehingga dapat mengalami penurunan kadar saat proses pemasakan, terutama pada metode yang melibatkan air seperti perebusan. Sebaliknya, vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, K lebih stabil terhadap panas dan disimpan dalam jaringan lemak tubuh. Vitamin A berperan dalam kesehatan mata dan sistem imun. Vitamin D membantu metabolisme kalsium untuk kesehatan tulang. Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan, sementara vitamin K penting dalam proses pembentukan darah dan kesehatan tulang. Sekian dari saya. Selain vitamin, sotong juga kaya akan mineral yang akan dibagi menjadi mineral makro dan mikro. Mineral makro contohnya seperti kalsium, magnesium, fosfor, kalium, dan natrium. Diperlukan dalam jumlah besar oleh tubuh manusia untuk berbagai fungsi, contohnya untuk pembentukan tulang, serta fungsi otot dan saraf. Kalsium dan fosfor misalnya sangat penting dalam menjaga kepadatan tulang, sedangkan kalium berperan dalam mengatur tekanan darah. Di sisi lain, mineral mikro seperti zat besi, seng, tembaga, selenium, dan iodium, meskipun dibutuhkan dalam jumlah kecil, tetap memiliki peran krusial. Zat besi berfungsi untuk pembentukan homogen, untuk transportasi oksigen dalam sel darah, peran dalam penyembuhan luka dan fungsi imun. Sedangkan iodium berfungsi untuk produksi homogen tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. Proses pengolahan makanan, khususnya pada sotong, dapat mempengaruhi kandungan vitamin dan mineral. Faktornya seperti suhu, durasi, pemanasan, dan media pengolahan air tawar. Sementara itu, vitamin larut lemak lebih tahan terhadap panas, tetapi tetap dapat mengalami degradasi pada suhu yang sangat tinggi, seperti dalam proses penggorengan. Dari segi mineral, meskipun lebih stabil dibandingkan vitamin, mineral makro seperti kalsium dan kalium dapat larut ke dalam air, sementara mineral dan makanan yang digoreng bisa berpindah-pindah ke dalam minyak. Proses pengeringan juga dapat menyebabkan beberapa perubahan kadar mineral tergantung teknik dan durasi pengolahannya. Sotong segar merupakan makanan laut yang kaya akan nutrisi, terutama vitamin dan mineral.
yang berperan penting dalam fungsi tubuh manusia, kandungan nutrisi, dan dipengaruhi oleh spesiesnya. Secara umum, sotong mengandung dua kelompok, yaitu vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Vitamin larut air yang terdapat dalam sotong meliputi vitamin B. Sedangkan vitamin B2, riboflavin, berfungsi dalam produksi energi dan kesehatan kulit. Vitamin B6 diperlukan untuk metabolisme asam amino dan fungsi otak. Sementara vitamin B12 memiliki peran untuk pembentukan sel darah merah dan menjaga kesehatan sistem saraf. Sotong segar dikenal sebagai sumber vitamin B12 yang baik digunakan 3,5 sampai 100 gram, sehingga bermanfaat bagi individu yang membutuhkan tambahan yang mengandung produksi homogen. Sotong juga mengandung vitamin C yang berfungsi sebagai antioksidan serta berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh, mempercepat proses penyembuhan luka. Sedangkan vitamin larut air juga mengandung vitamin larut, vitamin A, D, E, dan K. Vitamin A memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan dan menghasilkan sistem imun, dan membantu pertumbuhan sel-sel kandungan sekitar 580 sampai 680. Kandungan vitamin D dalam sotong berkontribusi metabolisme kalsium dan fosfor yang sangat penting bagi kesehatan tubuh dan gigi. Vitamin E bertindak sebagai antioksidan. Sedangkan vitamin E bertindak sebagai antioksidan yang melindungi sel kerusakan akibat radikal bebas. Sementara vitamin K berperan dalam proses pembukaan darah serta menjaga kesehatan tulang. Meskipun jumlah vitamin larut lemak dalam sotong tidak setinggi dalam ikan dan berkontribusi terhadap asupan harian yang dibutuhkan tubuh. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana berbagai teknik memasak dapat mempengaruhi kandungan nutrisi dalam sotong. Seperti yang kita ketahui, metode memasak seperti merebus, menggoreng, dan mengasap memiliki dampak yang berbeda terhadap vitamin dan mineral yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, vitamin larut air, vitamin C, dan B kompleks. Vitamin larut air seperti vitamin C dan B kompleks sangat sensitif terhadap suhu tinggi dan mudah larut dalam air. Pada sotong segar, kandungan vitamin B12 cukup tinggi yang berperan penting dalam produksi sel darah merah. Merebus menyebabkan sebagian besar vitamin larut dalam air rebusan. Jika air ini tidak dikonsumsi, maka kandungan nutrisinya akan berkurang secara signifikan. Menggoreng menyebabkan kehilangan vitamin yang lebih besar dibandingkan merebus, karena suhu tinggi dapat merusak struktur vitamin. Mengasap masih menyebabkan penurunan kadar vitamin, tetapi lebih sedikit dibandingkan dengan merebus atau menggoreng. 2. Vitamin larut lemak, vitamin A, D, E, dan K. Vitamin ini lebih stabil terhadap proses pemanasan karena tidak larut dalam air. Merebus tidak banyak mempengaruhi vitamin larut lemak, kecuali jika pemanasan dilakukan dalam waktu yang terlalu lama. Menggoreng dapat menyebabkan sedikit penurunan, terutama jika minyak dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi, tetapi ada juga kemungkinan vitamin terserap ke dalam minyak. Mengasap mempertahankan kadar vitamin larut lemak dengan cukup baik, meskipun masih ada sedikit degradasi akibat paparan panas. 3. Mineral, ada kalsium, fosfor, kalium, natrium, dan sebagainya. Mineral dalam sotong memiliki tingkat kestabilan yang berbeda saat dimasak. Sotong segar mengandung mineral seperti kalsium, fosfor yang penting untuk kesehatan tulang. Merebus dapat mengurangi kadar mineral seperti kalium dan natrium karena larut dalam air rebusan. Sedangkan menggoreng cenderung tidak banyak mempengaruhi kandungan mineral, kecuali natrium bisa meningkatkan jika ditambah garam. Mengasap menjaga kestabilan mineral, tetapi jika sotong direndam dalam larutan garam sebelum diasap, kadar natriumnya bisa meningkat secara signifikan. Perkenalkan, nama saya Salman Waldin Sopenartonang dengan NIM 2304 11335. Di sini saya akan menyimpulkan bagaimana tentang materi vitamin dan mineral pada sotong.
Nah, kesimpulannya adalah setiap metode pengolahan memberikan dampak yang berbeda terhadap kandungan nutrisi sotong. Sotong rebus lebih sehat karena rendah kalori dan lemak, tetapi kehilangan banyak vitamin, larut air, dan beberapa mineral dan prosesnya. Sotong goreng memiliki kalori dan lemak tertinggi, serta kehilangan hampir semua vitamin larut air. Sotong asap mempertahankan sebagian besar mineral dan vitamin larut lemak, tetapi bisa memiliki kandungan natrium lebih tinggi jika direndam dengan garam sebelum diasapi. Jika tujuan konsumsi adalah mempertahankan vitamin dan mineral, sotong segar atau sotong asap lebih disarankan dibandingkan sotong rebus atau goreng. Jika ingin mengurangi kalori dan lemak, perebusan adalah metode terbaik, tetapi perlu diimbangi dengan konsumsi air rebusan untuk mempertahankan nutrisi. Untuk menjaga keseimbangan gizi, konsumsi sotong dalam berbagai bentuk pengolahan dapat memberikan manfaat yang optimal sesuai dengan kebutuhan individu. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Selamat malam. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan materi dari kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.